والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memudahkan segala urusan kita, dan melapangkan rezeki kita. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan terhormat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. 4 bulan itu, yang pertama ialah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Di 4 bulan ini jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, terutama di 10 terakhir bulan terhormat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Maka ketika masuk bulan Dzulhijjah, hendaknya tingkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu amal yang paling Allah cintai melainkan yang dilakukan di bulan ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Tidak ada satu hari yang dimana amal soleh itu lebih dicintai melainkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam Islam, dalam ajaran agama kita, kaum muslimin disunahkan untuk memperbanyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan terhormat ini. Yang pertama, jemaah sekalian, kebaikan yang bisa kita lakukan diantaranya ialah dengan memperbanyak saum sunnah. Dengan memperbanyak saum sunnah. Maka saum sunnah yang dimaksud tentunya adalah saum dalam ruang lingkup sunnah. Entah itu saum Senin Kamis, entah itu saum Daud, wabil khusus saum yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang kita istilahkan dengan saum Arafah. Bertepatan dengan wukufnya jemaah haji di Padang Arafah, mereka di sana wukuf, sedangkan kita di sini melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu bagi mereka. Illa siyam, kecuali siyam. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena sesungguhnya saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan balasan bagi mereka yang saum tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan baginya
kafaratun, akan menghapuskan segala kesalahannya 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis sahih. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, termasuk hanya keutamaan dari bulan Dzulhijjah itu sendiri, ialah dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka menyaksikan terkait perkara yang bermanfaat bagi mereka, dan hendaknya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui. Kata para ulama, ayyamin ma'lumat di sini ialah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka silakan memperbanyak zikir seperti hanya takbir, tahmid, tahlil di awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10, bahkan sampai hari tasyrik. Hendaknya perbanyak tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama takbir, jemaah sekalian. Maka takbir ini disunahkan di awal bulan Dzulhijjah. Ketika hal ini sampai ke telinga sahabat, seperti hanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah, maka keduanya sengaja mendatangi pasar, kemudian membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka mereka yang mendengarkan takbir ikut bersama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuntunan sunnah kita, ya. Yang namanya sama-sama takbir bukan berarti dipimpin oleh 1 orang kemudian diikuti dengan yang lainnya, tapi takbir yang disunahkan ialah seseorang bertakbir, kemudian yang lain pun bertakbir, sama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan 1 suara sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian di antara sunnah atau amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ialah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sebagaimana yang kita ketahui ada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah diistilahkan dengan bulan haji, yang dimana di bulan ini jemaah haji melaksanakan ritual seperti hanya wukuf di padang Arafah, melempar jumroh, kemudian mabit di Muzdalifah dan Mina. Ini rangkaian ibadah haji yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan balasan bagi mereka yang hajinya mabrur, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu illa jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu illa jannah. Tidaklah mereka yang melaksanakan haji yang mabrur, maka balasannya ialah surga. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara ibadah yang disunahkan ketika di bulan Dzulhijjah ialah melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kemudian sembelihlah hewan kurban. Dan menyembelih hewan kurban, jumhur ulama berkata hukumnya sunnah muakkadah bagi mereka yang mampu. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang muslim ketika dia berada di bulan Dzulhijjah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian amalan yang bisa kita lakukan. Dan yang namanya hati ini harus ada di dalamnya pengagungan, memuliakan terhadap sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu bagian dari tanda atau ciri ketakwaan hati seorang hamba. Maka ketika di bulan Dzulhijjah, maka bersiap-siaplah kita untuk mendapatkan jamuan hidangan yang mewah dari Allah Subhanahu wa taala, berupa amalan yang besar, ganjaran yang sangat besar yang tentunya hanya akan didapatkan bagi mereka yang beramal.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.